Melayu. Lepuri le, minggir le. Lepuri minggir le, minggir le. Tanggulnya melaku tanggulnya. Minggir le, lepuri minggir le. Wis ra iso, wis mbuh. Tragedi 2019 terulang meneh iki wis. Remuk Trimulyo. Akibat banjir Kali Tuntang. Niki jebol tangguli impunan iki wis. Warga berusaha tapi jenenge tenaga manusia manual desa natai kalah karo gedene banyu. Piye iki bolo lah ya Allah. Piye iki bolo? Ya Allah. Butuh sariwi bolo. Ulang lawan langsung asal tikan. Selamat siang pemirsa. Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kembali berduka. Memasuki pekan pertama April 2026, intensitas hujan yang ekstrim di wilayah hulu telah memaksa Sungai Tuntang meluap hingga menjebol dinding-dinding pertahanan airnya. Hari ini, Sabtu, 4 April 2026, data terbaru menunjukkan situasi kian mengkhawatirkan. Banjir yang semula hanya menggenangi beberapa titik, kini meluas hingga merendam 8 desa di 4 kecamatan. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai titik kritis, yakni 1,5 meter, memutus akses jalan dan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka menuju pengungsian yang semakin sesak. Petaka ini bermula pada Jumat pagi, 3 April 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat debit air dari wilayah hulu yang tidak terkendali menyebabkan tekanan luar biasa pada tanggul Sungai Tuntang. Menurut laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Demak, terdapat setidaknya 3 titik tanggul yang jebol di Kecamatan Guntur. Titik pertama kedua, terletak di Duku Solondoko, Desa Trimulyo, dengan kerusakan sepanjang kurang lebih 30 meter. Titik ketiga, terletak di Desa Sidoharjo dengan kerusakan mencapai 15 meter. Arus air yang deras melalui celah tanggul ini dengan cepat menyapu pemukiman di sekitarnya. 4 rumah di Duku Solondoko dilaporkan mengalami kerusakan struktural berat akibat terjangan arus langsung. Hingga saat ini, proses perbaikan darurat menggunakan sandbag atau karung pasir terus diupayakan, namun debit air yang masih fluktuatif menjadi kendala utama di lapangan. Kabelnya tak nyetrum. Ngeri, omahe kentir. Hingga pagi ini, sebaran banjir meluas mencakup 4 kecamatan utama, Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebon Agung. Desa-desa seperti Trimulyo, Sidoharjo, Turirejo, Sumberejo, Ploso, hingga Lempuyang menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan. Data dari BNPB per pukul 9 WIB hari ini mencatat lonjakan drastis jumlah pengungsi menjadi 2.839 jiwa. Mereka tersebar di berbagai titik evakuasi. Masjid Babu Rohim, Duku Solondoko 200 jiwa. Masjid Rodotul Janah, Duku Solowere 500 jiwa. Kantor Kecamatan Guntur, 119 jiwa. Tanggul Gobang, 400 jiwa. Sisanya menempati musyala, madrasah, dan rumah-rumah kerabat yang masih aman dari genangan. Kabar duka juga datang dari upaya pencarian. 1 warga dilaporkan hilang terseret arus dan hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di sepanjang aliran luapan air. Kondisi kesehatan para pengungsi mulai menurun. Laporan dari Dinas Kesehatan setempat menyebutkan mulai muncul keluhan penyakit kulit, ispa, dan kelelahan, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan balita. Kabelnya tak nyetrum. Ngeri, omahe kentir. Situasi darurat ini menuntut penanganan logistik yang cepat. Pemerintah Kabupaten Demak saat ini tengah memproses penetapan status tanggap darurat. Posko lapangan utama telah didirikan di Koperasi Merah Putih, Desa Bumi Harjo, sebagai pusat koordinasi bantuan. Kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh ribuan warga di pengungsian saat ini meliputi makanan siap saji dan susu untuk anak-anak, air bersih, perlengkapan bayi, popok, dan pembalut wanita, dan peralatan kebersihan, untuk antisipasi pasca banjir nantinya. Jalur transportasi,
terutama akses menuju desa-desa di Kecamatan Guntur, dilaporkan lumpuh total bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 ukuran kecil, karena ketinggian air di jalan raya masih berkisar antara 20 hingga 80 cm. Mau metu mobil nggak, Mas? Truk dhuwur. Ya iki. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Perakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih mungkin terjadi dalam 2 hari ke depan. Hal ini meningkatkan risiko banjir susulan mengingat kondisi tanggul yang masih rentan dan jenuh air. Pemerintah pusat melalui BNPB terus memantau perkembangan di Demak dan memastikan bahwa penguatan tanggul akan menjadi prioritas utama segera setelah debit air melandai. Kolaborasi antara relawan, petugas, dan masyarakat menjadi kunci kekuatan Demak dalam menghadapi ujian alam ini. Demikian laporan terkini mengenai kondisi banjir di Kabupaten Demak. Tetap waspada, tetap pantau informasi resmi, dan mari ulurkan tangan bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Selamat siang, Lur. Iki tak sepelke kali tuntang. Jembatan Napung bagian Sumber Jombo nang Demak. Desane Tembilutan. Arep ngecek jembatane, Lur. Aman ora kae tipi-tipine salon-salone bareng kelem ora kae ning omah. Kok tulis ya? Bisa gak? Tak nyemplung. Keleter perahu. Sampah-sampah udah nyangkut. Jadi Pak Tio.